Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat 7, selamat datang di 77 Podcast. Hanya di 77 TV, bersatu mencapai tujuan. Perkenalkan, saya Yuslaini, Widya Iswara, ahli utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini akan menyampaikan sekilas tentang pelayanan publik pada internal dan eksternal organisasi. Berbicara tentang pelayanan publik, tentunya banyak hal yang perlu kita ketahui, mulai dari konsep pelayanan publik, organisasi pelayanan publik, standar, etika, dan inovasi pelayanan publik, serta pelayanan publik digital dan kualitas pelayanan publik. Bicara tentang konsep pelayanan publik sebagai manusia, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan. Setiap perubahan tentunya kita perlu beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan. Jadi kita menjadi individu yang adaptif, dan bukan hanya individu saja, tetapi dengan organisasi juga yang adaptif, supaya di masa depan kita selalu mendapatkan peluang. Konsep tersebut tidak hanya berlaku pada seluruh penyelenggara pelayanan, tetapi juga pada setiap individu yang memberikan pelayanan. Saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang iptek, informasi, komunikasi, transportasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu tentang pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Siapa penyelenggara pelayanan? Adalah instansi penyelenggara negara, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga independen, swasta, organisasi masyarakat yang melaksanakan misi negara karena undang-undang. Peran utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Tugas pelayanan pemerintah sangatlah relevan dengan percepatan pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Presiden RI Bapak Jokowi telah meluncurkan Employee Value Proposition ASN, yaitu Bangga Melayani Bangsa, dan Core Value ASN, yaitu Berakhlak. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat dengan SPBE, yang merupakan babak baru bagi tata kelola ataupun manajemen pemerintahan di Indonesia. Nah, dengan kebijakan ini, pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government. E-government sering didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik atau juga bisa disebut dengan digital government, online government, dan transformational government.
yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian kita berbicara tentang organisasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya, suatu organisasi ada yang dikatakan pelayanan internal, ada yang dikatakan pelayanan eksternal. Sementara pelanggannya juga ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu ada pada dalam organisasi. Contohnya, bagaimana staf atau bawahan mengikuti atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya dan mematuhi peraturan, menerapkan standar pada internal organisasi. Sebaliknya, pimpinan juga harus mendengarkan apa kebutuhan stafnya dan memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan di unit kerjanya. Nah, untuk pelanggan internal itu ada pada internal organisasi, dan pelanggan eksternal adalah orang yang kena dampak dari produk apa yang dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut. Kemudian kita harus mengingat bahwa apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik itu ada azas penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain ada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keprofesionalan. Di dalam organisasi dituntut SDM yang profesional dalam melaksanakan pelayanannya. Kemudian ada azas partisipasi, keterbukaan, lalu kita juga memperhatikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan atau bagi kelompok yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada standar pelayanan publik. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011. Bicara tentang standar, karena standar ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan daripada penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan suatu kualitas pelayanan. Standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 ada di pasal 15, 20, 21, dan 22. Diamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Nah, di dalam standar ini minimal atau sekurang-kurangnya harus memuat 14 komponen daripada standar pelayanan dan harus menetapkan maklumat pelayanan supaya masyarakat itu tetap diperhatikan, karena masyarakat itu banyak kebutuhan yang diinginkan dari pemerintah. Standar juga kita perlu ketahui ada yang namanya standar persyaratan, standar penampilan. Kalau standar persyaratan ketika seseorang yang ingin menjadi CPNS, ketika seseorang yang ingin menduduki suatu jabatan sebagai ASN, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini menurut standar persyaratan. Ketika setelah persyaratan sudah terpenuhi, maka ada namanya standar penampilan. Standar penampilan yaitu bagaimana ketika seseorang sebagai pemimpin, seseorang yang bertugas melayani di tempat atau di unit kerjanya dalam suatu organisasi tadi, penampilan. Contohnya penampilan seorang dokter karena sudah memenuhi persyaratan, sudah mengikuti pendidikan, lalu bekerja melayani, itu penampilannya sesuai dengan profesinya. Di samping itu kita juga harus menerapkan etika daripada pelayanan. Bagaimana kita menyambut, menerima daripada pelanggan.
Kemudian kebijakan-kebijakan lain daripada standar kinerja tadi, ada juga yang dikatakan bagaimana kita itu bisa menjamin atau jaminan daripada pelayanan yang kita berikan. Untuk meningkatkan atau memperbaiki bagaimana kualitas ini supaya bisa bertahan. Jadi kualitas pelayanan itu harus di dalam suatu organisasi menyusun daripada standar mulai dari rancangan sampai evaluasi seperti itu. Kemudian setelah standar dan etika, perlu juga di dalam penyelenggara pelayanan ini melakukan suatu inovasi daripada pelayanan. Inovasi merupakan ide-ide kreatif, yaitu proses menciptakan, menawarkan, apakah itu bentuknya jasa atau barang ataupun pelayanan administratif lainnya. Jadi produk kita itu bisa baru, bisa yang lama diperbarui, ada yang ditambah atau ada yang dikurangi, seperti itu. Inovasi pelayanan publik antara lain, jika pada pelayanan kesehatan ya, itu di rumah sakit, di puskes kan sudah menerima pasien mulai dari pendaftaran sampai dengan pemantauan, monitoring, evaluasi, sekalipun dengan pengaduan itu sudah dengan online. Kemudian sudah ada mal pelayanan pada pelayanan satu pintu, dan di pendidikan dan pelatihan seperti itu ada yang dengan luring, daring, nah gitu seperti itu. Kemudian di pariwisata tidak masyarakat itu harus datang, mereka bisa melihat di Google, di YouTube. Wah, ini yang harus kita kunjungi nanti seperti itu. Nah, di dalam pelayanan publik juga ada inovasi saat ini sudah ke arah digital. Jadi pemerintah, swasta, itu masyarakat sudah mengenal dan melaksanakan pelayanan publik digital. Yang terakhir adalah kualitas pelayanan publik. Untuk menentukan suatu kualitas pelayanan yang kita berikan pada pelanggan, jadi di input suatu organisasi tadi ada yang namanya SDM, ada yang namanya peralatan dan pembiayaan, kemudian metode atau cara, kemudian peralatan yang dipakai, itu adalah untuk menunjang suatu proses pelayanan yang diselenggarakan pada suatu organisasi. Supaya hasilnya nanti berkualitas, maka pelayanan ini yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pelayanan mulai dilihat dari kompetensi SDM-nya. Bagaimana SDM yang memberikan pelayanan itu dikatakan kompeten? SDM-nya ini perlu pengetahuan yang cukup. Kemudian penampilan yang menarik, lalu ditambah dengan attitude atau etika yang baik. Kemudian peralatan untuk pelayanan kita supaya berkualitas adalah pelayanan yang canggih, yang bisa dilakukan supaya pelayanan berjalan dengan baik. Kemudian didukung dengan sarana prasarana yang baik. Nah, ketika proses pelayanan ini sudah memenuhi persyaratan daripada apa yang menjadi input organisasi, maka masyarakat atau publik menerimanya akan merasa puas, senang, apa yang masyarakat harapkan jadi akan terpenuhi. Inilah yang dikatakan kualitas daripada pelayanan publik. Demikian sekilas tentang pelayanan publik pada internal dan eksternal organisasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan siap melayani pelatihan bagi organisasi, baik pemerintah maupun swasta, baik yang bersifat daring maupun luring. Jangan lupa untuk terus menonton channel YouTube 77 TV, akun Instagram dan TikTok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.